Ini, bawa kendi yang sudah berisi darah kambing tadi. Lalu, kamu tanamkan di tempat kamu berjualan. Sebentar lagi Hari Raya Haji. Tahun ini aku sudah stok banyak hewan kurban. Assalamualaikum Ben. Gimana? Sehat? Waalaikumsalam Kang. Kabarku sehat. Tumben Kang nelpon. Ada kabar apa? Gini Ben, sebentar lagi kan Raya Haji. Kakang stok hewan kurban Kakang sudah banyak untuk dijual tahun ini. Jadi Kakang repot kalau ngerjain sendiri. Apa kamu bisa bantuin Kakang? Aduh, gimana ya Kang? Di sini aku masih kerja antar-antar barang. Udah, kamu tinggalin aja kerjaanmu itu. Kakang akan kasih kamu gaji yang besar. Kerjaanmu yang sekarang ini pasti gajinya kecil kan? Ya iya sih Kang. Ya terus tunggu apa lagi? Sok atuh bantuin Kakang. Baik Kang, aku siap-siap dulu. Mantap ini. Tahun ini aku yakin pasti akan menghasilkan keuntungan yang banyak dari jualan hewan kurban ini. Apalagi kambing-kambing dan sapiku ini kan sehat, gemuk-gemuk, ditambah saingan nggak ada. Makan yang banyak ya, samping dan sapiku, supaya kamu terus sehat dan gemuk. Pagi Kang. Anto. Pagi Anto. Berapa karung bawa hari ini? Hari ini ku bawakan cuma 5 karung Kang. Iya, nggak apa-apa Anto. Gini, ada yang saya mau sampaikan ke kamu. Apaan itu Kang? Adik saya Benny mau datang hari ini katanya untuk bantu-bantu saya di sini. Jadi saya nggak ambil rumput dari kamu lagi ya, biar tugas Benny yang cari rumput. Oh gitu. Kalau gitu nggak apa-apa Kang. Aku pamit dulu ya. Kemana lagi aku cari orang yang mau beli rumput? Kang Anwar udah nggak langganan lagi sama aku nih. Hei Anto, saya perhatikan dari tadi kamu bengong aja. Pak Hanif. Ini Pak, aku lagi mikir mau kemana lagi rumput-rumputku mau kujual. Loh, kok gitu? Bukannya Kang Anwar langganan rumput sama kamu? Hewan ternaknya kan banyak. Pasti dia butuh rumput banyak dong untuk makan. Ya itulah Pak. Tapi Kang Anwar nggak ambil sama aku lagi. Katanya adeknya udah bantuin cari rumput. Oh gitu. Ya sudah, kamu nggak usah sedih. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu antarin rumput ke kandang saya aja. Loh, Bapak ternak sapi juga sekarang? Baru mau mulai tahun ini, toh. Sebab saya pikir sepertinya bisnis hewan kurban ini menjanjikan setiap harinya. Apalagi kalau hari raya kurban. Nah, mantap itu Pak.
Saya dukung lah. Mampus kamu, Kang. Sekarang kau nggak sendirian lagi jualan hewan kurbannya di kampung ini. Udah ada saingan. Ya sudah, saya permisi dulu ya. Jangan lupa ntar sore antar rumputnya ke kandang saya. Siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Benny, apa kabar? Silakan masuk. Kabar baik, Mbak. Kakang mana, Mbak? Kakang lagi di kandang, Ben. Ada angin apa kamu kesini, Ben? Nggak kerja? Gini, Mbak. Kakang nelpon saya tadi pagi, minta bantuan untuk mengurus hewan ternaknya. Oh iya, Ben. Kakangmu hewan ternaknya sekarang sudah banyak. Dari tahun kemarin udah disiapinnya untuk dijual tahun ini. Bentar lagi kan Raya Haji, Ben. Pasti kakang sibuk dan repot kalau sendirian. Iya, makanya saya disuruh ke sini untuk bantu-bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben, udah sampai aja kamu. Iya, Pak. Benny baru aja nyampe. Oh ya, ya sudah, kalau gitu Bu, buatkan Bapak sama Benny kopi ya. Sekalian goreng pisangnya. Baik, Pak. Ibu siapkan dulu ya ke belakang. Jadi gini, Ben. Kalau Kakang perhatiin setiap tahun, minat orang berkurban semakin banyak. Jadi, Kakang sudah siapkan hewan kurban yang jauh-jauh hari untuk Kakang jual. Mendekati hari raya kurban ini pasti rame biasanya yang akan beli. 100% Kakang yakin kita akan dapat untung banyak. Yakin sih boleh, Kang. Tapi rezeki Allah yang menentukan. Dan apalagi pasti banyak juga yang jualan hewan kurban di kampung ini. Iya, memang Allah yang menentukan rezeki manusia. Tapi Kakang yakin aja, masalahnya di kampung ini cuma Kakang sendiri yang jualan hewan kurban. Jadi nggak akan ada saingan. Oh, syukurlah kalau gitu, Kang. Semoga hewan-hewan kurban Kakang laris manis ya. Amin. Mulai besok kamu bantu Kakang cari rumput ya. Karena Kakang mau bawa semua hewan kurban ini ke pinggir jalan untuk dijual. Beres mah itu, Kang. Bu, mana kopi dan goreng pisangnya? Cerita udah kelar, kopi dan goreng pisang belum datang. Iya, Pak, bentar. Bar, besok bantu saya ya. Jaga stand karena besok saya mau jualan hewan-hewan ini. Siap. Beres itu, asalkan ada komisi. Masalah itu mah gampang. Jangan lupa kamu ajak kawan-kawanmu untuk cari orang yang mau beli hewan kurban ini. Oke, double komisi itu ya. Kamu tenang aja, kerjain aja apa yang kusuruh. Masalah komisi mah gampang. Ben, kamu kasih makan semua sapi-sapi dan kambing ini ya, supaya semakin gemuk kelihatannya. Beres, Kang. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau beli hewan kurban, ayo mampir ke sini atuh. Hewan kurban saya sehat-sehat dan gemuk loh.
Pada kemana nih orang? Udah siang gini, nggak ada yang beli. Sabar atuh Kang, nanti pasti ada yang beli. Saya udah hubungi kawan-kawan, katanya ada yang mau beli 3 ekor. Mantap lah kalau gitu. Bu Lina, di mana kita beli hewan kurbannya untuk masjid kita? Di tempat Kang Anwar aja, Bu. Di sana sapi dan kambingnya sehat-sehat, gemuk-gemuk lagi. Tahun lalu Masjid Anu juga beli di sana, Bu. Kalau gitu, yuk kita ke sana. Hai ibu-ibu yang cantik, mau kemana itu? Lin, kamu digodain tuh sama preman pasar. Ogah banget. Kamu kali tuh yang digodain. Pasti pada mau beli hewan kurban kan? Ya udah, beli sini aja. Ini hewan kurbannya bagus-bagus, dijual murah lagi. Ayo. Enggak bang, kami mau beli di tempat Kang Anwar aja. Tidak bisa. Kalian harus beli hewan kurban di sini. Kalian gak boleh pergi ke sana. Iya bang, kami beli di sini aja. Tapi Lin, hewan di sini kurus-kurus. Rugi kita kalau beli di sini. Mau gimana lagi, Nap? Daripada kita nggak bisa pulang gara-gara preman itu. Ayo, udah masuk sana, pilih hewan kurbannya. Pakai mikir lagi. Iya bang, tapi jangan pakai dorong-dorong juga kali bang. Oh, melawan ya? Enggak bang, ampun. Ben, mana temanmu yang mau datang itu? Udah sore nih. Apa dia nggak jadi beli hewan kurbannya? Nggak tahu juga, Kang. Biar saya lihat dulu ke depan. Loh, itu kan mereka. Ngapain mereka di situ? Kang, sepertinya di sana ada juga yang jual hewan kurban. Ada apa, Ben? Teriak-teriak. Coba lihat itu, Kang. Ada yang jual hewan kurban juga. Setan, kurang ajar. Beraninya dia jual hewan kurban juga di sini. Pantesan aja nggak ada yang beli dari tadi. Nggak bisa dibiarin ini. Ayo Ben, kita samperin mereka. Kok enak aja jualan di sini. Udah Kang, sabar. Nggak perlu ribut-ribut. Malu dilihat sama orang. Rezeki sudah ada yang ngatur Kang. Nggak hari ini, besok pasti akan ada yang beli. Yakin aja. Udah, kamu jangan banyak bicara. Ayo ikutlah Kang. Gadis, kamu kok beli hewan kurbannya di sini? Tapi katanya mau beli sama kakak aku. Maaf Ben, habisnya kamu dihubungi nggak bisa-bisa. Jadi aku terpaksa deh beli di sini. Apa? Hubungi? Perasaan dari tadi nggak ada yang telepon masuk. Oh, pantas. HP ku mati, baterainya habis. Alah, alah. Nah, itulah. Gara-gara kamu nggak periksa HP. Jadi temanmu batal kan beli tempat kita. Ya maaf Kang. Aku nggak tahu kalau HP ku habis baterai. Woi, siapa yang jualan di sini? Saya. Memang kenapa? Berani-beraninya kamu ya jualan di sini juga. Di sini itu daerah kekuasaanku. Kamu nggak boleh berjualan di sini. Gara-gara kamu jualan di sini, nggak ada orang yang beli hewan kurbanku.
paham kau. Daerah kekuasaan. Bahar, beri mereka pelajaran. Ada apa ini ribut-ribut? Mending kalian pergi dan cabut dari sini. Kalau gigimu nggak mau rontok. Beraninya bersembunyi di belakang preman. Lihat aja kamu nanti. Aku akan bikin perhitungan denganmu. Udah, jangan banyak bacot. Pergi sana. Udah Kang, yuk balik. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sial. Bisa-bisanya rencanaku gagal total gara-gara orang itu. Kacau, 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 kacau. Bisa-bisa rugi kalau begini terus. Bapak kenapa? Kok pulang-pulang marah-marah? Itu, Bu. Warga kampung sebelah, si Hanif itu. Dia jualan hewan kurban juga, tapi dia jual di kampung kita ini. Ya Bapak marah lah, Bu. Gara-gara dia hewan kurban Bapak nggak ada laku satupun. Padahal hewan yang dia jual kurus-kurus. Punya Bapak kan gemuk-gemuk. Kok bisa orang kesana semua? Apalagi dia dilindungi sama preman pasar itu, si Bahar. Ya sudah, tambah kesana orang semua. Ya sudah Pak, yang sabar. Semoga besok banyak orang beli tempat kita. Kan masih ada waktu beberapa minggu lagi sampai Hari Raya Haji nanti. Hei Anwar, pagi-pagi udah ngelamun aja kau. Mikirin apa sih? Peri. Ini Per, aku lagi pusing ini. Mikirin hewan ternakku. Belum laku juga sampai sekarang. Oh, masalah itu. Kau mau tahu caranya gimana dagangan bisa laku keras? Hah? Dan untung berlipat-lipat? Mau? Emang bisa? Gimana caranya? Kau pergi saja ke dukun sakti yang tinggal di tengah hutan sana. Aku jamin daganganmu laris manis dan untung yang akan berlipat-lipat. Maksudmu melakukan pesugihan gitu? Wah, enggak. Aku nggak mau keluargaku jadi tumbal nanti. Kalau masalah itu, jangan khawatir kau. Dukun itu tak meminta manusia sebagai tumbalnya. Tapi, kau cukup memberikan dia kambing 2 ekor untuk diambil darahnya. Itu aja kok. Apa? Kamu yakin? Lah, nggak percayanya kau sama aku? 1000% aku yakin. Aku udah bawa banyak orang ke sana. Semua rata-rata udah sukses sekarang. Kalau gitu, antarin aku sekarang aja ke sana. Tapi sebelum itu aku jemput kambing dulu ke rumah. Ayo. Kang, jam berapa kita jualan hari ini? Nanti aja Kakang kasih tahu ya. Sekarang Kakang ada urusan. Lah, lalu kambing-kambing itu mau Kakang apakan? Kambing-kambing ini akan saya jadikan tumbal supaya dagangan kita laris manis. Apa? Akang mau lakukan pesugihan? Ya Allah, nggak boleh Kang, itu musyrik, dilarang oleh agama kita. Udah, kamu jangan berisik ah. Urus saja kerjaanmu. Kakang pergi dulu.
Mbah. Ya, masuk. Begini Mbah, aku bawa temanku ini. Dia mau minta penglaris. Seperti biasalah Mbah. Udah kamu bawa syarat-syarat dan tumbalnya? Udah Mbah. Ini 2 ekor kambing berserta kain kapan. Bagus. Kalau gitu, ayo ikut Mbah keluar. Peri, bawa kambing itu kemari. Baik Mbah. Pegang kambing ini. Anwar, kamu letakkan kain kapan itu di dalam kendi. Saya akan bacakan mantra dulu. Baik Mbah. Ini, bawa kendi yang sudah berisi darah kambing tadi. Lalu, kamu tanamkan di tempat kamu berjualan. Baik Mbah, kalau begitu saya pamit dulu. Anwar, kau pulang duluan aja ya. Aku ada perlu dulu sama Simbah. Oke Per, terima kasih banyak ya sudah mau antar saya ke sini. Ini ada sedikit untukmu. Baik, sama-sama ya. Kau hati-hati di jalan. Bah, kambing ini kubawa ya, biar nanti bisa kujual. Nanti hasilnya kita bagi 2. Ya, bawalah. Dasar bodoh. Mana ada pesugihan yang tumbalnya hanya hewan. Sudah selesai semuanya. Tinggal menunggu hasil aja besok. Semoga besok hewan kurbanku laris manis. Hah? Masih punya nyali juga kau jualannya. Mending tidur sana di rumah. Percuma jualan, gak akan ada yang beli. Kita lihat saja nanti, tempatmu atau tempatku yang rame. Gemuk-gemuk kali semua sapinya, Pak. Aku pesan 10 ekor sapi ya, dan 10 ekor kambing. Nanti tolong Bapak antar ke Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 ya, Pak. Siap, Bu, siap. Saya akan kasih yang sehat-sehat dan gemuk-gemuk untuk Ibu. Oke, Pak. Sudah saya TF ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Bu, nggak beli tempat saya aja. Saya jual sapi dan kambingnya murah-murah loh, Bu. Bu. Sial. Alhamdulillah ya, Kang. Sapi dan kambingnya sudah laku banyak. Tapi apa ini karena... Diam. Jangan berisik. Sana, layani pelanggan yang lain. Bu. Alhamdulillah, Bu. Hewan kurban kita laris manis. Kita dapat untung 3 kali lipat. Besok Bapak mau tambah stok lagi. Ambil hewan kurban di tempat teman Bapak. Alhamdulillah, Pak. Kalau gitu,
Itu Pak, kalau rezeki nggak akan kemana. Pak, kok gerah banget ya malam ini? Tolong hidupkan kipas anginnya, Pak. Iya, Bu. Bapak pun merasa gerah. Bapak tidur di ruang tamu aja ya. Nggak tahan di kamar. Loh, Ben. Kamu tidur di sini juga? Iya, Kang. Di kamar panas. Tapi di sini pun panas. Kok tumben ya? Biasanya nggak pernah begini. Tidak. Siapa kamu? Tolong, jangan ganggu aku. Tidak. 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 Kenapa kok teriak-teriak? Pak, ibu mimpi buruk, Pak. Ibu mimpi dikejar perempuan mukanya hancur, Pak. Serem banget. Kang, cium bau sesuatu nggak? Seperti bau amis, macam bau-bau anyir gitu. Kamu ngomong apaan sih, Ben? Iya, Pak. Ibu pun mencium bau busuk. Ah, itu perasaan kalian saja. Aku nggak ada nyium bau apa-apa kok. Udah, pada tidur sana. Loh, Ben, kok bawa tas? Kamu mau kemana? Aku sudah nggak tahan lagi di sini, Kang. Lebih baik aku kembali ke pekerjaan yang lama, tinggal di kos-kosan. Emang kenapa, Ben? Apa yang buatmu nggak betah tinggal di sini? Sudah beberapa hari ini aku mimpi hal-hal yang nggak pernah aku mimpikan. Dan rumah ini baunya sudah nggak sehat lagi. Bau amis, bau bangke, dan panas semut nggak bisa tidur. Aku curiga ini semua terjadi karena Kang Anwar melakukan pesugihan. Apa? Pesugihan? Pesugihan apa, Pak? Kok ibu nggak tahu? Iya, Bu. Bapak melakukan pesugihan supaya hewan-hewan kurban kita laris manis dan banyak pembeli. Kan kita bisa dapat banyak uang. Ya Allah, Pak. Itu perbuatan dosa, Pak. Dibenci oleh Allah. Ya, mau gimana lagi, Bu? Habisnya Bapak sudah putus asa. Nggak tahu apa yang mau lakukan lagi. Tapi Ibu tenang aja. Bapak akan minta bantuan Mbah itu lagi, supaya rumah kita normal seperti sedia kala. Bapak pergi dulu ya, Bu. Tapi, Pak. Pak. Mbah, tolong aku, Mbah. Tolong hilangkan bau amis yang ada di rumah itu. Rumahku panas seperti neraka, Mbah. Dan istriku dihantui sama perempuan bermuka seram. Itulah konsekuensi yang harus kamu dan keluargamu tanggung. Karena apa yang kamu minta sudah diberikan. Tapi kan gak begini juga, Mbah. Aku mau hidup normal lagi, kembali seperti biasa. Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mau daganganmu laris, lalu kamu banyak uang, tapi kamu harus tanggung resikonya. Atau kamu pilih miskin, tidak punya apa-apa. Pikirkanlah. Tidak, Mbah. Aku tidak mau miskin. Aku pun tidak mau hidup gak nyaman begini. Semenjak kau membasuh tanganmu dengan darah kambing itu, kau telah melakukan perjanjian dengan setan.
Itu resiko yang harus kau ambil jika sudah bersekutu dengan setan. Tidak, Mbak, tidak.